Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Kali ini kami akan bahas tuntas mengenai Tensei Shitara Slime Dataken Vol 15 Light Novel. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め Sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong dibantu channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara subscribe, like, and comment. Dengan begitu kami akan lebih semangat update informasi mengenai anime kesayangan kalian. Part 1. Skok Dragon vs Storm Dragon. Bagi Veldora, hari ini bisa disebut sebagai hari kiamat. Dataran yang kosong. Menanggapi Angkatan Darat Kekaisaran, kota metropolis telah diisolasi menjadi sebuah labirin. Karena inilah wanita cantik yang terbang dari langit menjadi sangat menonjol dalam gambar. Kakak, ekspresi tanpa sadar ada di wajahnya. Veldora pun bergumam. Suara itu tampak impoten. Ini adalah keadaan yang tak terbayangkan di mata mereka yang akrab. Dengan kata-kata dan tindakan Veldora yang biasa, Charis bertanya ketika dia membuka mulut untuk Veldora. Hei, apa itu saudaramu, Lord Felgrin? Seperti yang dikabarkan. Ya, baiklah, tepatnya, itu saudara perempuanku. Salah satu spesies naga terkuat, Skok Dragon Felgrin. Mendengar ini, semua orang yang tetap di ruang kontrol segera bertindak. Alarm darurat dibunyikan di dalam labirin. Dan seseorang pergi untuk menekan postur waspada maksimum untuk digunakan melawan musuh. Tunggu, Master, apa yang bisa kita lakukan tanpa Rimuru? Ramirez panik. Dia biasanya tidak banyak berguna. Dan dia tidak bisa melakukan apa pun selain membuat kebisingan saat ini. Jika kau melakukan riset, jangan katakan bahwa Ramirez tidak memiliki peluang sama sekali dalam pertarungan. Namun, Ramirez memiliki teman yang bisa diandalkan. Para penjaga labirin yang masih bergerak secara metodis. Para saudara, trainee, dan roh pohon di bawah komando mereka. Beretta juga ada di sana. Meskipun Beretta telah mundur dari posisi 10 Dewa Labirin, posisi kepala labirin tetap tidak berubah. Belum lagi, setengah dari labirin Lord yang terpercaya itu terjebak dalam tidur evolusi. Sebagai kepala 10 tua, ini saatnya Beretta bekerja untuk menjaga Ramirez. Itu tidak terlihat ramah. Mari kita bertemu di labirin. Para saudara trainee sudah memahami situasi dari berbagai kelas. Beretta berkata setelah mengkonfirmasi informasi itu. Hanya ada 4 Raja Naga yang tersisa di 10 Dewa Labirin. Gadra, meskipun juga sadar, sudah bergegas ke bangsa bersenjata. Dwargon dengan Floor Guardian Colossus sebagai bala bantuan. Meskipun tidak meyakinkan untuk menghadapi Felgrin. Bahkan, kekuatan pertarungan semacam ini harus dapat mengulur waktu dengan menggunakan benteng labirin yang sempurna. Yang merupakan dasar untuk saran Beretta. Sebagai tanggapan, Veldora mengangguk. Aku tidak tahu untuk apa dia di sini. Tetapi konyol untuk datang sendirian. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika semua orang melakukannya. Kuahahaha. Berpura-pura tertawa dengan keras dan mengatakan itu. Sebenarnya, ekspresi Veldora berkedut. Dia takut. Sehari sebelumnya, Veldora telah diombang-ambingkan oleh saudara perempuannya yang tertua, Velzado. Ingatan itu masih hidup. Tetapi kali ini adalah saudara perempuan kedua, Felgrin, yang sendirian menyerbu kota pusat, Rimuru, ibu kota Federasi Jura Tempes. Situasi itu tampak memalukan bagi Veldora, yang dengan putus asa, berusaha menemukan cara untuk melewati situasi tersebut. Itu sebabnya dia segera menyetujui proposal Beretta. Saat itu juga, Veldora, jika kamu anak yang baik, keluar dan jujurlah. Felgrin di layar bersumpah begitu. Hebatnya, pandangannya menembus layar dan menatap langsung pada Veldora yang menyebabkannya terhuyung. Suaranya berubah menjadi ide yang disampaikan ke Veldora. Tuan Veldora, Charis, yo, jangan panik, ini jebakan. Dan jika aku keluar dengan santai saat ini, aku yakin aku akan kacau. Haha, mendengar Veldora membuat pernyataan yang memalukan. Bahkan, Charis menunjukkan ekspresi bermasalah yang tidak bisa disembunyikannya. Karena itu Master yang menjadi target. Bukankah itu tidak ada hubungannya dengan kita? Ahem.
Ramirez, yang ingin menghindari krisis dengan flamboyan, disumpal oleh tangan Veldora dan berubah menjadi situasi di mana dia enggan, tetapi tetap diasingkan. Dengan demikian, postur perlawanan total terhadap perang mulai terbentuk. Namun, ya, tidakkah kamu akan keluar? 1 poin bodoh. Kau masih tidak berbeda dari dulu. Nah, maka aku akan memberimu peringatan dengan lembut untuk sekali. Tidak mungkin untuk mengetahui dari gambar itu apa yang dikatakan Felgrin. Tetapi perasaan yang dia berikan telah berubah dan semua yang hadir mengerti itu. Sedangkan untuk Veldora yang bisa mendengar suara orang lain, itu bahkan terasa lebih karena dia sudah merasakan apa yang dilakukan Felgrin. Tapi, tidak apa-apa. Labirin Ramirez dibangun dengan kekuatan superior yang dapat mengisolasi bahkan subdimensi. Dan sulit bagi saya untuk memecahkannya. Benar, selama seseorang berada di labirin, maka melarikan diri dari Felgrin adalah mungkin. Sementara labirin mungkin rusak oleh sisi lain oleh 1 atau 2 lapisan. Kekuatan perbaikan Ramirez lebih kuat. Seharusnya tidak mungkin untuk menjaga Veldora dalam isolasi konstan jika dia juga meminjamkan kekuatannya. Jangan panik, selama aku bergabung dengan kamu. Tidak peduli siapa lawannya. Veldora bermaksud mengatakannya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya, karena dia telah menyaksikan pemandangan Felgrin menghasilkan tombak merah di tangannya. Tuan, itu tidak baik. Jika tidak, kita mungkin tidak dapat melindungi diri dari labirin. Tak perlu dikatakan lagi. Veldora memikirkan hal yang sama. Aku tahu, semuanya. Bersiaplah untuk benturan. Tidak ada yang meragukan kata-kata Veldora. Semua orang dengan segera dan terus terang memasang sikap defensif di tempat. Serangan hebat kemudian menyerang labirin. Itu bohong. Dipastikan bahwa para korban telah menyebar ke lantai ke-50 dan ke tingkat 50, dan tingkat atas berada dalam kondisi kehancuran. Alpha dan Beta, antara lain, terus melewati laporan kerusakan. Fakta ini menyebabkan momen mitos keselamatan labirin runtuh. Sekarang juga, transmisi pikiran dari Rimuru mencapai Veldora, yang sangat panik. Halo, apa kabarmu? Dengan suara yang santai ini, Veldora membalasnya dengan marah. Idiot, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Aku dalam masalah besar. Kakakku sedang memperhatikanku. Meskipun dia masih berada di luar labirin, dia akan berjuang dengan caranya sendiri jika terus begini. Jika itu Rimuru, dia yang pasti bisa melakukan sesuatu tentang situasi ini. Merangkul kepercayaan ini, Veldora menunggu jawaban dari sisi yang lain. Tetapi saat Rimuru kembali, dia pun berkata, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya kembali dengan khawatir. Mendengar ini, Veldora akhirnya mengerti. Rimuru juga tidak punya apa-apa lagi sekarang. Jika ada sesuatu yang tersisa, dia akan langsung kembali. Karena Rimuru tidak melakukan itu sekarang, itu berarti tidak ada cara untuk mendapatkan bantuannya. Terus, pikiran naif menghilang dari benak Veldora. Karena tidak mungkin mengandalkan Rimuru. Itu adalah soal melakukannya sendiri. Veldora memiliki kesadaran diri seperti itu. Aku harus keluar sendiri. Setidaknya itu lebih baik daripada membiarkannya pergi ke labirin. Rasanya aku harus bisa bertarung, pikir Veldora tanpa dasar. Meskipun dia sangat pelupa, pemeliharaan Rimuru juga sangat baik. Jika kau bisa bertahan dari kultivasi semacam itu, bahkan jika itu saudara perempuanku, Felgrin, adalah lawanmu, kau seharusnya tidak akan kalah, pikir Veldora dalam hati. Aku mengambil semua tanggung jawab. Bisakah kau menemukan cara untuk berurusan dengan Felgrin? Rimuru tampaknya tidak berpikir Veldora akan kalah juga. Akan mengambil semua kesalahan, yang berarti bahwa tidak peduli apa tindakan merusak yang dilakukan Veldora. Rimuru tidak akan marah jika kau memikirkannya lebih lanjut atas dasar ini. Itu seperti tunjukkan buah dari latihanmu sejauh ini. Selain itu, sekarang setelah kata-kata tolong didengar, hanya ada satu jawaban. Banter, jika kamu berkata begitu, maka aku akan mengambil semuanya. Kuahahaha. Dengan mengatakan itu, Veldora mengalihkan pandangannya kembali ke Felgrin. Sesi dengan Rimuru telah membawa Veldora kembali ke pikirannya yang biasa. Dia bahkan merasa dirinya tenang dengan cepat selama sesi. Aku harus menghadapinya sendiri. Dengan sikap santai, kata Veldora. Master, Tuan Veldora. Baik Ramirez dan Beretta menatap Veldora dengan heran. Veldora merespons dengan ekspresi gagah yang tersapu oleh kekesalan. Kuahahaha, aku juga tidak ingin melawan saudara perempuanku. Tapi,
Karena labirin tidak lagi berfungsi. Tidak ada cara lain. Tapi, oke, Charis. Alasan labirin tidak mati adalah karena ini adalah ruang terisolasi yang dapat dibangun. Karena ini tidak akan berhasil untuk saudara perempuanku. Aku harus melakukannya sendiri jika aku ingin meminimalkan kerusakan. Selama Rimuru masih hidup, Veldora tidak bisa dihancurkan. Jadi agar tidak menginginkan pengorbanan, seseorang harus menyingkirkan Veldora dari tindakannya. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Tidak, aku lebih suka tidak. Meskipun kamu menjadi lebih kuat, kamu masih benar-benar tak tertandingi bagiku. Itu akan baik-baik saja dengan Zhejian. Yang lain hanya akan menahanku. Ini pernyataan yang keras. Tapi memang begitu. Dan Veldora juga siap untuk sadar. Ekspresi wajahnya yang sekarang dia pandangi dengan kagum bahkan membuat orang lupa bahwa dia sedang melihat beruang itu sekarang. Apakah baik-baik saja, Tuan? Tidak masalah bagaimana. Kedua saudara perempuanku merasa mengerikan tentang apa yang telah kulakukan hanya dengan memikirkannya. Tidak apa-apa, aku juga tumbuh lebih kuat setelah bertemu Rimuru. Menerima murid itu, merasakan ketidakdewasaannya. Itu sama seperti dulu. Kuahahaha, memaksa senyum di wajahnya. Veldora menghidupkan suasana dengan melakukannya, mendapatkan kembali bentuknya yang biasa. Jadi jangan khawatir, yang harus kamu lakukan adalah tetap di sini dan perhatikan keberanianku. Dengan pengumuman ini, Veldora meninggalkan labirin sendirian. Veldora mengingat pertempuran terakhirnya dengan Velzado. Kakak perempuannya, yang sudah lama tidak terlihat, telah memberi orang perasaan kuat dan tidak terjangkau dan tidak terputus sejak masa lalu. Namun, Veldora di masa lalu tidak merasakan napas ini. Pertemuan dengan Rimuru membuat pertumbuhannya mengesankan. Hasil terbesar dari ini adalah perolehan keterampilan tertinggi. Menyaksikan Rimuru dari kantong perut, sambil disegel telah mengajarkan Veldora segala macam hal. Lalu dia merasakannya. Kekuatan itu masuk akal jika hanya dapat digunakan secara bebas. Veldora memiliki sejumlah besar mana. Bisa dibilang yang terbesar dari semua spesies naga yang masih hidup. Justru karena dia memiliki jumlah MP yang lebih besar daripada dua kakak perempuannya. Dia dapat dengan mudah menduduki sudut barisan terkuat. Namun, ini hanya akan menjadi hawa nafsunya. Veldora tahu, ada orang di dunia ini yang berjuang untuk menang sampai akhir. Bahkan sebagai underdog, Rimuru seperti itu. Dan ada banyak kehadiran seperti itu di antara musuhnya sendiri. Begitu pula Hinata dan Granbell. Dan Ruminas sang Raja Iblis. Orang-orang ini tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan. Dan sekelompok pria yang benar-benar ceroboh. Dalam memahami hal ini sekarang, Veldora berbeda dari sebelumnya. Buktinya adalah bahwa pertarungan dengan Velzado juga tidak lagi dapat ditabrak secara sepihak. Dia dapat melakukan serangan balik. Velzado bisa dibilang musuh alami bagi Veldora, lawan yang sangat buruk dalam hal sifat fase kekuatan. Velzado, yang dilahirkan sebelum dirinya sendiri, memiliki batas atas. Kekuatan yang sama sekali tidak bisa dijelaskan. Veldora, yang hanya memiliki jumlah mana yang lebih tinggi dari lawan mereka, nyaris tidak bisa mengatasi yang terbaik saat bertarung. Dan tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali. Bahkan jika seseorang bertarung dengan serius, kemenangan tetap akan sia-sia. Sejak lahir, Veldora telah pergi untuk menantang Velzado beberapa kali. Tetapi pada akhirnya semua telah dilawan satu sama lain. Frozen World, milik Velzado adalah pertahanan berdinding besi dan senjata yang menyegel gerakan Velzado. Badai, kehancuran, erosi, pemusnahan. Semua efek ini tidak akan berpengaruh dalam menghadapi penghentian mutlak. Bertempur melawan saudari yang begitu menakutkan. Dia sendiri berhasil mengambil sedikit keuntungan. Dan bahkan Veldora sendiri terkejut. Aku itu orang baik. Dia membangkitkan suasana hati seperti itu. Namun, meskipun Veldora sadar bahwa dia bisa mengendalikan sihirnya sendiri, Velzado, yang merupakan saudara perempuannya, memiliki kendali sempurna atas pelepasan sihir. Perbedaan tingkat keterampilan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk dibandingkan. Sifat kekuatan Velzado adalah untuk menghususkan diri dalam penghentian gerakan energi, dan kekuatan ini memang yang memengaruhi menang atau kalah di antara keduanya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Mampu mengambil Velzado seperti itu. Pertumbuhan Veldora yang luar biasa bahkan dipuji terus terang oleh lawan. Yah, itu luar biasa.
Veldora kecil itu, yang hanya akan membuat keributan tanpa berpikir, sebenarnya bisa berpikir sebelum dia bertarung. Aku yakin itu akan baik-baik saja tanpa menghancurkanmu. Bahkan jika itu dibubuhi dengan kata-kata berbahaya. Itu tidak diragukan lagi merupakan pujian, karena selalu ada apapun selain perasaan takut terhadap kakaknya. Kata-kata itu masih membuat Veldora merasa bahagia. Karena itu, fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain masih belum bisa diubah. Jadi, bagaimana dengan melawan Felgrin? Velzado dan Felgrin pada dasarnya tidak setara. Menurut pendapat Veldora, kedua belah pihak adalah seorang saudari yang tidak pandai berurusan dengan dirinya sendiri, dan aku sejujurnya tidak mau berurusan dengan mereka jika aku bisa. Namun, situasinya sedemikian rupa sehingga dia harus menyerang. Kak Felgrin masih luar biasa. Serangan semacam itu yang berjalan melalui level labirin jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Satu atau dua lapisan masih bisa dihancurkan dengan kekuatan memutar unsur-unsur sekunder. Namun, tidak mungkin untuk memasukkan jumlah maksimum mana yang tersedia untuk Veldora dalam serangan. Dengan menjalankan kelas jamak melalui hal semacam itu dalam satu tarikan napas, kuncinya adalah keterampilan pamungkas. Jika aku ingin bertengkar serius dengan saudara perempuanku, aku harus menggunakan Raja Investigasi milikku juga, ya, jika hanya untuk membandingkan jumlah magikules. Veldora berada di atas Felgrin, setidaknya lebih baik daripada menjadi lawan Velzado. Untuk dapat berpikir seperti itu adalah karena Velzado telah melewati penghalang mental. Kunci kemenangan terletak pada bagaimana kekuatan itu digunakan. Meskipun kedua belah pihak tidak akan bergerak ke pertempuran yang sebenarnya, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih tinggi di sisi Felgrin. Tapi itu semua ada di masa lalu. Velzado sulit dikalahkan karena fasenya. Tetapi tidak demikian dengan Felgrin. Belum lagi, Veldora yang sekarang memiliki restu dari Rimuru karena telah memperoleh kemampuan tertinggi, Raja Investigasi. Dengan kekuatan ini yang akan bekerja bahkan untuk melawan Velzado. Tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika lawannya adalah Felgrin. Veldora berpikir begitu. Memikirkan hal itu, tiba-tiba Veldora memiliki mantra kering. Kuahahaha, aku belum tentu kalah. Pokoknya, pihak lain adalah saudara perempuanku. Jadi biarkan aku menguji kekuatanku sepenuhnya. Tanda seru tanda seru tanda seru kurung tutup. Setelah membuat keputusan, Veldora yang sangat sadar berdiri di depan Felgrin, tetap dalam bentuk manusia. Keduanya saling memandang di udara. Berhenti tak bergerak di udara adalah hal yang sangat alami bagi mereka. Spesies naga, itu pintar. Kamu mengerti peringatanku dengan benar. Itu artinya kamu bersedia membantuku, kan? Felgrin bertanya dengan senang hati sambil menatap Veldora. Namun, pihak lain menjawab negatif. Aku menolak. Kakak, aku bukan penyangga kakakku. Tolong jangan libatkan aku dalam pertengkaran kakakmu. Ini sedikit meremehkan untuk dilibatkan. Hanya saja jika kau bersedia untuk membantu atas inisiatif dirimu sendiri. Dan aku akan menyambutmu sebagai teman. Jika kau berjanji untuk membantuku, aku tidak hanya akan mengajarimu cara menggunakan kekuatan, tapi aku juga akan membuat masalah besar darimu. Tapi aku akan menunjuk tempat untuk membuat keributan. Kuahahaha, aku sudah bilang tidak, Kak. Aku juga bukan orang yang sama denganku. Setelah menyempurnakan penggunaan kekuatan, juga tidak menyenangkan hanya dengan membuat keributan. Aku sudah dewasa sekarang. Kau banyak bicara. Apakah aku terlalu memanjakanmu? Nah, kalau begitu, izinkan aku mencoba melihat seberapa banyak kamu telah tumbuh. Meskipun jawabannya biasa-biasa saja, Felgrin sudah memiliki niat untuk bertarung. Jadi wajar bagi Veldora untuk memasuki kondisi pertempuran. Sejak awal, Felgrin tidak merasa bahwa dia bisa membuat Veldora mematuhi perintahnya hanya dengan hubungan verbal. Peragakan kekuatan dan buat pihak lain patuh. Jika itu tidak berhasil, melemahkan Veldora dan kemudian membiarkan Rudra mendominasi dia, akan mencoba membujuk keluar dari kelembutan Felgrin. Karena alasan inilah Felgrin mengembangkan sedikit ketidaksenangan dengan soal istirahat tawar-menawar. Dan itulah sebabnya dia tidak ragu untuk meluncurkan serangan mendadak pada Veldora. Dia berniat untuk melemahkan saudaranya sesegera mungkin. Dan kemudian, menunggu Rudra tiba untuk mendominasinya. Namun, serangan bilah tangan yang dilepaskannya dengan tangan kanannya dengan mudah dijinakkan oleh Veldora. Bukan hanya itu, tetapi lawan langsung membalas tendangannya.
Felgrin mengambil tendangan dengan tangan kiri meski sedang kesal. Tanda hubung. Bagaimana bisa? Kekuatan semacam ini. Tidak peduli bagaimana kau berpikir tentang hal itu. Itu bukan keadaan yang lemah. Kan? Felgrin selalu berpikir bahwa Veldora belum pulih dari kerusakan yang diterimanya dari segel selama 300 tahun. Itu karena dia hanya tahu Veldora yang selalu menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Sehingga dia mengembangkan prasangka yang sudah ada bahwa kelemahan adiknya saat ini adalah karena pengaruh segel. Serangan dan tangkisan tadi membuatnya sadar bahwa itu salah. Kamu sepertinya menjadi lebih baik. Bukan. Sepertinya itu bukan hanya kata-kata saja. Aku tak terkalahkan dalam Veldora Killing Art styleku. Kakak, kau tahu ketidakberdayaanmu sendiri. Blah, blah, blah. Tepat di depan tinjuku. Kan? Veldora ingin mulai menjelaskan. Tetapi Felgrin tidak mendengarkan. Alasannya dengan jujur. Anggap saja dia sudah mulai menyerang lebih agresif karena api kemarahan. Teratai merah naik kedua tangan Felgrin. Serta dari kakinya yang menonjol dari dalam rok panjangnya. Serangan seperti tarian ini menjadi langkah agung yang bisa membakar musuh sampai mati hanya dengan menggosoknya saja. Namun demikian, Veldora berusaha menahannya. Panas, 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 panas. Meskipun dia berlari dengan wajah memalukan, dia tampak tidak terlalu menderita. Aku sudah mengajarimu berkali-kali sejauh ini. Dan sepertinya kamu masih belum menjadi lebih baik pada akhirnya. Jika kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan di depanku, kamu harus berhenti bicara besar. Meskipun amarahnya sangat kuat seperti api, Felgrin masih sangat tenang. Dia telah melihat bahwa Veldora tidak hanya membalas sepenuhnya, tetapi dia juga menjadi lebih kuat dari yang dia harapkan. Ini masih bermasalah. Dalam bentuk ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan banyak kerusakan. Dalam hal ini, bahkan jika Rudra datang, dia tidak akan bisa mendominasinya. Tujuan asli Felgrin bukan untuk menghukum Veldora, tetapi untuk mendominasi dia, seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Veldora akan dibebaskan, kapanpun skala kemenangan dan kekalahan dimiringkan untuk mendukung Rudra. Tetapi untuk saat ini, hal yang paling diharapkan baginya adalah untuk melakukan tugas-tugas pion yang penting. Terus menyusut dari pertarungan tidak ada artinya dalam pandangan Felgrin, yang telah menghasilkan pemikiran itu. Hal yang sama berlaku untuk Veldora dalam hal ini. Woho, pakaian yang sekarang dipakai Veldora adalah yang telah diberikan kepadanya sebagai hadiah terima kasih oleh Rimuru. Pakaian yang sangat penting, hanya untuk membuatnya terbakar karena serangan Felgrin. Jika butuh lebih banyak waktu, pakaian itu juga akan dinodai dengan ki iblis Veldora dan menjadi bagian dari tubuhnya. Namun, tidak mungkin untuk mengharapkan perubahan seperti itu hanya dalam beberapa hari. Terakhir, meskipun Veldora sendiri tidak mendapat banyak cedera, hatinya terluka parah. Sebenarnya, itu semua salah Veldora sendiri. Tetapi dia sekarang merasa bahwa bahkan jika dia mengeluarkannya pada saudara perempuannya, itu tidak akan menjadi masalah. Dan situasi ini, bagi Veldora, sebenarnya adalah berkah. Kemarahan bisa melemahkan hati yang ketakutan. Tidak peduli berapa banyak energi yang dicurahkan. Ketakutan yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun tidak dapat dihilangkan. Bagi Veldora, kedua saudara perempuan itu adalah simbol teror. Sangat keterlaluan untuk bertarung dengan habis-habisan untuk melawan wanita seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bebas dari penindasan ini. Bahkan kakakku aku tidak bisa memaafkan. Rasakan murkaku. Dengan teriakan nyaring, Veldora melepaskan kekuatan itu. Hal berikutnya yang muncul adalah naga hitam dengan keagungan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Felgrin mencibir seperti yang dia inginkan. Hah, jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu, kamu harusnya memiliki batasan. Sepertinya kamu sudah lupa tentang itu. Jadi aku akan mengajarimu fakta bahwa kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Dengan mengatakan itu, Felgrin pun juga berubah. Dia berubah menjadi naga merah yang cekatan dan indah. Dan seperti itulah, pertempuran monster pun akhirnya dimulai.